Hai, video ini saya buat di bawah bimbingan Bapak Hendri Wijaya, dosen program studi manajemen industri, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Selamat menikmati. Oke, kita lanjut ke contoh soal make to order. Nah, untuk make to order itu sendiri, contoh soalnya agak perlu dipelajari, perlu dibaca, dan perlu diresapi, teman-teman. Oke, satu, kita baca dulu ini tabelnya, tabel make to order. Ada beberapa baris ya. Pertama ada gross requirement. Gross requirement itu istilah mudahnya kalau mau disamakan dengan yang perencanaan agregat, maka ini adalah forecast dari perusahaan. Tebakan perusahaan itu bulan ini bakal keluar berapa produk untuk konsumen gitu. Nah, gross requirement atau forecast atau peramalan dari perusahaan ini berupa ini seperti ini, teman-teman. Jadi tiap bulan itu di bulan April ada 200, Mei 160, dan Juni 180. Nah, secara agregat kalau kita lihat ini mereka digunakan level strategi karena rata semua ya, ini per minggu ya, dibagi rata gitu. Tapi kalau dari ininya mungkin bisa kita tebak, bisa jadi itu level chase strategi ya. Karena tiap bulannya bisa dilihat berubah-ubah ya. Oke, itu sekilas membahas tentang materi kita minggu kemarin. Selanjutnya di sini ada CO, customer order. Customer order ini adalah permintaan nyata yang sudah masuk di bulan itu. Jadi, seumpamanya ada Pak Saiful nih, di minggu pertama April sudah meminta 60 unit, maka dimasukkan ke CO. Nah, kenapa di bulan Mei-nya minggu kedua dan minggu seterusnya ini masih kosong sampai bulan Juni? Karena belum ada konsumen yang meminta. Kalau seumpamanya ada yang meminta, maka dituliskan di sini, teman-teman. Katakanlah 25 atau 20, maka dituliskan 20 atau 25 gitu. Tapi karena kita asumsikan di sini belum ada yang meminta, maka kita kosongi pada minggu kedua Mei sampai Juni akhir. Jadi permintaan customer atau permintaan konsumen yang sudah masuk itu minggu pertama April sampai minggu pertama Mei. Oke, kita lanjut. Ada baris on hand. On hand itu artinya barang yang dipegang atau dimiliki oleh perusahaan. Bisa dibilang juga persediaan yang tersedia gitu. On hand itu sendiri barang yang tersisa ketika kita sudah mengeluarkan untuk permintaan. Jadi rumusnya on hand itu mungkin ini contoh aja ya, atau kita langsung copy paste sambil kita membahas soal pertama nih, tonton. Kita salin ininya aja, kita bawa di contoh pengerjaan soalnya di sini, tonton. Oke, lalu kita copy ininya, redaksi soalnya. Di redaksi soalnya sudah jelas, nonton. Di sini ada ABC. Lalu kita coba gunakan yang A dulu ya. Kita kerjakan yang contoh A. Di sini contoh A. Kebijakan perusahaan kebijakan perusahaan memenuhi 2 minggu, lead time produksi 1 minggu, dan OH on hand awal itu 100. Pertama tadi GR-nya kita sudah ketahui ya. Sampai ke akhir Juni ya, teman-teman. Sampai ke akhir Juni kita paste di sini. Lalu kita sesuaikan dulu. Oke. Nah, di sini ada periode N1 dimaksudkan untuk ini OH awal. OH awal itu OH sebelum bulan April, maka di sini dituliskan 100 ya, teman-teman. Oke, tadi kita baru sampai on hand. Nah, on hand itu adalah barang yang tersedia di sini ketika barang yang diperkirakan keluar atau GR dan CO, GR atau CO itu sudah dikurangkan gitu. Agak susah sih kalimatnya. Jadi gini aja. Rumusnya simpel aja sih. Jadi sama dengan lalu OH awalnya 100 dikurangi nilai terbesar antara CO atau GR. Nah, ini harus manual. Ini kurang cocok untuk diseret langsung ke kanan, teman-teman. Nah, jadi berapa yo? 60 dan 50 lebih besar mana? Lebih besar 60. Kita enter, hasilnya 40. Lalu OH bulan selanjutnya itu sama dengan OH bulan sebelumnya. OH minggu sebelumnya 40 dikurangi dengan nilai terbesar antara GR dan CO 50 ya. Maka di sini nilainya negatif 10. Jangan kaget, teman-teman. Karena di MTO ini bakal sering ketemu nilai negatif. Kita lanjutkan saja. Bulan sebelumnya 10 dikurangi terbesarnya antara GR dan CO 50 itu ada di GR, berarti kita pakai 50-nya. Oke. Yang sini juga sama. Bulan sebelumnya dikurangi
dengan 50, di enter. Kalau teman-teman lihat di sini selalu lebih besar GR-nya, maka kita bisa gunakan rumus seperti ini teman-teman. Bulan sebelumnya dikurangi GR, lalu kita seret aja ke samping. Seret aja ke sampingnya teman-teman. Nah, ternyata sampai akhir negatif 450. Wow, agak besar juga ya. Oke, maka itulah yang dinamakan on hand. On hand itu barang yang ada di persediaan. Ini kenapa negatif? Karena diramalkan permintaannya itu bakal lebih besar daripada yang sudah kita pegang, yaitu 100 barang di awal. Oleh karena itu kita kan harus mengadakan produksi. Nah, produksi itu masuknya ke baris yang selanjutnya, yaitu JIPR atau jadwal induk produksi receipt. Sini. Receipt. Waduh. Gimana caranya? Gampang aja teman-teman. Pertama kita baca, perusahaan harus memenuhi 2 minggu. Maka JIPR ini selalu berisi di awal dari 2 minggu. Minggu 1, minggu kedua. Awalnya di mana? Minggu 1. Kita tuliskan berapa kurangnya. Kurangnya kan 10. Kita tulis di sini teman-teman, 10. Oke. Lalu JIPR keduanya berapa? Kurangnya 110. Lalu ditulis berapa? Jangan ditulis 110. Kenapa? Karena di 10-nya ini kita sudah diambil di awal. Maka ini cukup kita tuliskan 100 saja teman-teman. Memproduksi 100 unit untuk mengurangi kekurangan 110. Karena 10-nya sudah dibayar di awal. Oke? Kita lanjut. Di minggu awal Mei tertulis 190. Jangan ditulis 190. Meskipun minusnya 190 di minggu keduanya, tapi jangan ditulis mentah-mentah 190 karena di sini sudah dibayarkan sejumlah 110, maka sisanya kurang 80 aja teman-teman. Selanjutnya juga sama, 270 dikurangi 190. Kita hanya hutang produksi sejumlah 80 unit sebenarnya. Dan di sini negatif 360 dikurangi kemarin kita sudah membayarkan sebanyak negatif 270. Sampai di sini hutang kita impas ya. Kalau dihitung totalnya itu adalah 110 tambah 160, 270. Maka di sini 360 dikurangi 270, maka hutang kita hanya 90 aja teman-teman. Sini juga 90. Kenapa saya bisa menghitung tanpa menggunakan rumus? Karena sebenarnya ini hanya mengikuti nilai terbesar antara GR atau CO-nya. Ketika di sini 45 tambah 45, maka ini otomatis 90. Bisa dilihat, di sini 40 dengan 40 otomatis 80. 40 otomatis 80. 50 otomatis 100. Di sini 60 dengan 50, tapi ditulis 10 karena kita awalnya punya 100. Oke, gitu ya. Nah, di sini ada tambahan lead time produksinya 1 minggu. Maka kalau seumpamanya kita butuh diproduksi di awal minggu ini, maka kita harus inputnya itu persiapannya 1 minggu sebelumnya. Dan itu masuknya ke JIP schedule atau JIPS di sini. Jadwal induk produksi yang dijadwalkan. Kalau dijadwalkannya minggu April dan lead time-nya 1 minggu, berarti 1 minggu sebelum minggu pertama April ini kita masukkan JIPS di sini 10. Sama halnya dengan ini, dijadwalkan di minggu ketiga bulan April, tapi lead time-nya itu 1 minggu, 1 minggu sebelum minggu ketiga, yaitu minggu kedua di sini teman-teman. Kita tuliskan 100. Ini juga sama, di minggu pertama April, maka 1 minggu sebelum minggu pertama April, yaitu minggu pertama ya, 1 minggu sebelum minggu pertama Mei itu kita harus input JPS-nya, yaitu 80. Ini juga sama teman-teman, 80. Sebenarnya kita bisa pakai rumus buat ini. Sama dengan sini, lalu kita seret aja. Sorry, di enter dulu. Lalu diseret aja teman-teman. Set. Itu ya. Ini kita kosongkan yang tidak perlu. Jadi, nah di sini ada AP atau available to promise. Available to promise itu gimana sih? Jadi available to promise itu adalah jumlahan barang yang bisa kita janjikan untuk kita jual kalau seumpamanya ada konsumen baru atau ada konsumen yang bertanya, kalau saya mau nambah order kira-kira bisa berapa. Nah ini jumlah yang bisa kita janjikan itu available to promise ini, yang bisa kita jual sembari kita memenuhi kebutuhan atau permintaan yang sudah masuk. Rumusnya gimana? Sama dengan OH atau barang yang sudah ada di tangan on hand atau persediaan awal 100 ditambah dengan JIPR atau barang yang diproduksi di periode tersebut. Nilainya 10 teman-teman. Dikurangi dengan, nah yang dikurangi ini dengan nilai jumlah kumulatif dari real order atau customer ordernya, yaitu ada di baris CO. Baris CO ini hanya ada 60 tambah 45, jadinya 105 teman-teman. Kalau kita jumlahkan, sorry. Ini kita giniin dulu. Dikurangi CO minggu pertama April, dikurangi CO minggu kedua April, gini ya. Jadi di 16 ini 100 on hand awal ditambah dengan yang diproduksi atau JPR pada periode itu dikurangi
CO minggu pertama dikurangi lagi dengan CO minggu kedua. Kenapa minggu pertama dan minggu kedua? Karena di sini kebijakan perusahaannya memenuhi 2 minggu. Sama halnya kenapa JIPR-nya ada di awal minggu pertama, lalu dijaraki tiap 2 minggu ada JIPR, karena ini. Begitu pula dengan AP-nya, nanti akan mengikuti dengan kebijakan perusahaan memenuhi 2 minggu. Maka nilai JIPR, nilai JIPS, nilai AP itu akan muncul setiap 2 minggu. Karena ini, kebijakan perusahaannya memenuhi setiap 2 minggu. Oke, kita enter nonton. Hasilnya 5, yang bisa dijanjikan di periode itu ternyata 5. Oke, coba kita lanjut ke ini. Sama dengan CO pada minggu ketiga dan minggu keempat, 30 dan 10. On hand pada minggu sebelumnya, itu masih negatif. Berarti nggak bisa kita pakai, teman-teman. Maka kita akan memakai langsung nilai dari Untuk mempermudahnya, biar kita lebih gampang bacanya, kita bisa gini, teman-teman. Kita salin khusus untuk AP ya. Kita salin di bagian bawahnya. Sini aja, teman-teman. Oke. Nah, kita hitung berdasarkan ininya. Ini masih kurang 10 ya. Tapi kita sudah memproduksi 10, maka ini jadi 0. Hasil akhirnya 0. Di sini kita masih kurang 100. Kita memproduksi 100, maka ini jadi 0. Oke. Di sini juga kita memproduksi 100 dikeluarkan 50, maka ini positif 50 harusnya. Di sini juga kita memproduksi 80 digunakan 40, harusnya sisanya 40, teman-teman. Dan di sini kita memproduksi 80 digunakan 80, nilainya 0. Betul, sudah benar. Sini 40 juga sama. Sini otomatis 0. Di sini 90 dikurangi 45, hasilnya 45. Situ 0. Di sini 90 dikurangi 45, produksi 90 dipakai 45, sisanya 45. Maka di minggu keduanya sudah kosong habis, karena sisa 45 ini dipakai untuk permintaan minggu keempat bulan Juni. Oke, kalau kita sudah mengganti on hand ini dengan nilai yang tidak negatif, kita bisa ngitung AP dengan lebih mudah. Tadi ya, sama dengan OH bulan periode sebelumnya ditambah dengan JIPR dikurangi dengan CO minggu ke-1 dikurangi dengan CO minggu kedua. Kita enter 5 ya. Di sini juga sama dengan OH sebelumnya kalau mau digunakan 0, lalu ditambah dengan JIPR-nya dikurangi dengan CO minggu ketiga dikurangi CO minggu keempat gitu ya. Kita enter. Kalau gini kita bisa seret aja, teman-teman, sampai ke ujung. Set. Nah, oh sorry, nggak bisa ternyata. Kita cuma bisa pakai buat rumus yang sama, yaitu di sini. Maka kita harus mau nggak mau harus gini, teman-teman. Dijumlahkan lagi dengan 80 dikurangi dengan ini dikurangi lagi dengan yang sampingnya, nggak ada 0 ya. Kita enter 75, teman-teman. Kita kalau mau copy harus gini kayaknya. Kita copy ke samping 80, kita copy ke samping lagi 90, kita copy ke samping lagi 90. Nah, kalau teman-teman lihat ini selalu sama dengan nilai JIPR-nya. Kenapa ayo? Di sini karena nilai AP ini sama dengan JIPR dipengaruhi oleh nilai CO yang belum ada, masih 0. Maka tebakannya barang 80 ini belum akan diminta siapapun, maka keseluruhannya 80 barang ini bisa untuk ditawarkan ke pasar. Jadi ini kegunaan AP ini bisa juga dipakai oleh orang marketing nih buat memasarkan barang di bulan selanjutnya, bulan Mei, bulan Juni. Yang bisa ditawarkan sebanyak ini, 75 barang, 80 barang, 90 barang, 90 barang. Jadi mereka bisa menggunakan ini sebagai dasar marketingnya, dasar pemasaran barangnya, jumlah yang mau dipasarkan. Kita lanjut ke contoh soal B ya. Oke, contoh soal B. Ini dia, teman-teman, contoh soal B. Kebijakan perusahaan memenuhi 1 minggu dan lead time produksinya 1 minggu, awal 100. Kita copy yang ini, kita pakai datanya karena angkanya sama, tapi nanti penghitungannya akan berbeda. Oke ya, kita kosongkan dulu, teman-teman, bagian ini biar nggak pusing. Bagian ini juga. Oke, siap. Nah, di sini OH-nya masih seperti awal. Karena OH awalnya sama 100, kita hitung aja. Dikurangi nilai terbesar ya, teman-teman. Selalu ingat nilai terbesar antara GR atau CO. Oke. Ini bisa saya gunakan cara cepat karena kita sudah tahu yang terbesar itu ada di GR semua sampai ujung dari minggu kedua April. Oke. Lalu ke JIPR. Nah, JIPR-nya di sini mengikuti kebijakan perusahaan memenuhi 1 minggu. Artinya cuma 1 minggu doang. Minggu keduanya nanti bisa produksi lagi. Oke? Di sini 40, maka kita nggak perlu produksi. Di sini 10, kita perlu produksi berapa?
Benar, 10. Di sini 60 produksi berapa? Bukan 60, teman-teman, tapi 50. Karena 10-nya sudah diisi di situ. Oke? Ini 110. Produksi berapa? Benar, 50. Sini berapa? 40, teman-teman. Karena 110-nya sudah sampai ini. 10 produksi tambah 50 tambah 50 jadi 110 kan? Sudah cukup untuk memenuhi ini. Maka nilai ininya adalah nilai di Mei bulan pertamanya Mei minggu pertamanya adalah 40. Cukup 40 saja karena 110 sudah dibayar lunas sampai April minggu terakhir. Di sini juga 40. 40. 40. Teman-teman bisa lihat ini sama dengan nilai GR-nya atau nilai angka yang terbesar antara GR atau CO. Tapi karena CO-nya 0 maka ini nilai JIPR-nya akan selalu sama dengan GR sampai ke ujung sini. 45, 45, 45, 45. Oke, lanjut ke JIPS. JIPS itu kapan kita menjadwalkan produksi jika dibutuhkan pada minggu kedua April itu 10. JPS itu tergantung lead time atau waktu tunggu produksi selama 1 minggu. Berarti 1 minggu sebelum minggu kedua bulan April kita harus input, yaitu di sini 1 minggu sebelum minggu kedua bulan April kan minggu pertama berarti dong. Kita tulis 10 aja teman-teman. Nah kalau mau cara cepatnya kita bisa gunakan sama dengan lalu yang mau diproduksi di minggu selanjutnya yaitu 50. Kita enter. Maka JPS-nya benar kan? Ada di minggu keduanya kan? Kalau kita butuh di minggu ketiga, kita seret. Masih betul. Seret sampai sini masih betul. Ketika dibutuhkan di awal bulan Juni, maka di akhir bulan Mei harus dijadwalkan di sini ya. Betul, kita bisa seret sampai ke ujung, teman-teman. Oke. Lalu nilai AP-nya. Nilai AP-nya adalah sama seperti tadi, sama dengan sebelum menghitung nilai AP kita harus buat tabel baru, teman-teman. Agar nggak tercampur nilai negatif dengan nilai OH yang sudah mengalami produksi di sini. Ini negatif 10, tapi kita sudah produksi 10 maka nilainya 0. Di sini sudah produksi 50 nilainya 0. Sini sudah produksi 50 nilainya 0, sudah produksi 40 nilainya 0, sudah produksi 40 lagi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Kita sampai ke bagian AP. AP itu rumusnya apa tadi? Sama dengan nilai on hand atau barang yang ada dan kita miliki di persediaan ditambahkan dengan yang kita produksi saat itu atau 0 kalau di sini dikurangi dengan CO atau real ordernya. Nah, real ordernya di sini tidak lagi 2 minggu tapi 1 minggu. Kenapa? Karena kebijakan perusahaan di sini untuk memenuhi 1 minggu, teman-teman. Di sini 1 minggu. Jadi kita nggak perlu memikirkan minggu keduanya. Minggu keduanya nanti ada AP sendiri, oke? Kita dikurangi dengan nilai CO minggu pertama 60. Kita enter. Ternyata 40 barang bisa kita tawarkan, teman-teman. Kita seret ke samping. Ternyata 5 barang di minggu kedua yang bisa ditawarkan. Seret lagi ke samping. Ternyata 20. Kita bisa seret sampai ujung, teman-teman. Gini ya. Jadi cara membacanya sama saja, teman-teman. Di minggu kedua contohnya, minggu kedua April ya. Di sini sama dengan lalu rumusnya ini F51 atau OH pada minggu sebelumnya yaitu 40 ditambahkan atau dijumlahkan dengan JIPR pada bulan itu yaitu 10 dikurangi dengan CO atau nilai permintaan yang real yang sudah masuk di minggu kedua April yaitu 45. Jadi sisanya hanya 5. Hanya 5 barang yang bisa ditawarkan untuk permintaan di minggu ketiga bulan April ya. Di bulan April sendiri sudah ada 30. Kalau seumpamanya nanti ada kenaikan konsumen maka hanya bisa dilayani sejumlah 5 orang. Dari sini ke situ ya. Kalau di minggu ketiganya sendiri ada sisa 20. Artinya di minggu tersebut bisa melayani 20 order lebih. Kalau tadi 5 itu berarti di minggu kedua bisa melayani 5 order lebih. Itu teman-teman. 5 order yang mendadak lah istilahnya ya. Oke, kita lanjut ke yang C. Yang C adalah kebijakan perusahaan memenuhi 3 minggu ya. Kita kerjakan di mana, teman-teman? Di samping sini saja. Sini ya. Oke. Kita copy. Kita salin dulu. Kita paste di sini, teman-teman. Oke, nah. Yang membedakan C dengan yang lain itu apa sih? Bisa kita cermati, teman-teman. Di C itu lead time produksinya 0. Berarti produksinya tidak harus dijadwalkan minggu sebelumnya. Dijadwalkannya minggu itu juga. Tapi kebijakan memenuhinya 3 minggu. Oke, kita hitung coba, teman-teman. Maka ini sama seperti tadi. Kalau ini selalu sama ya, teman-teman. Untuk OH awalnya. Sama seperti tadi, ini kita bisa seret sampai ke ujung, teman-teman. Untuk mempercepat aja. Siap. Masuk ke JIPR. JIPR-nya tadi lead time produksinya 0 dan kita harus memenuhi 3 minggu. Berarti minggu 1, 2, 3 sampai sini.
negatif 60. Kita harus produksi berapa? 60 teman-teman. Oke. Masuk ke minggu keempat, kita harus memproduksi selama 3 minggu ke depan. Berapa? 190. Yang ditulis berapa? Harus dicermati. 190 dikurangi 60 tadi ya, karena sudah dibayar lunas di sini, maka 130 teman-teman. Oke. Di sini juga sama. Ada tertulis 315. Berapakah yang harus diproduksi? 125 teman-teman. Kenapa saya bisa tahu tanpa menghitung? Saya cuma menghitung yang ada di atas nih. 40 tambah 40, 80 tambah 45. 125 teman-teman. Sama juga di sini. Ini juga bisa menghitung dengan cara ini. 45 dikali 3. Berapakah hasilnya? 135. Oke. Ini ya. Memenuhi 3 minggu itu artinya ini 3 minggu, 3 minggu, 3 minggu. Lead time produksinya 0 minggu. Artinya JPS atau JIP dijadwalkannya itu 0 minggu. Artinya bukan di minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, tapi di minggu itu juga dijadwalkan. Di minggu itu juga dia langsung produksi dan langsung jadi. Berarti JPS di minggu ke 1 ini berapa? 60 teman-teman. Minggu ke 4 juga sama 130. Minggu ke 3 Mei juga sama 125. Ini juga sama 135. Nah, selanjutnya kita akan menghitung AP, available to promise. Kita salin ke bawah teman-teman. Seperti biasa kita copy dulu agar tidak terjadi kerancuan. Oke. Nilai negatifnya kita ubah dulu. 60, kita produksi 60. Di sini ada utang 10, maka kita masih punya berapa? Kita punya 60 tambahan, sedangkan di situ ada utang senilai 10. 60 kurangi 10 berarti 50 teman-teman. Oke, kita enter. Di sampingnya 0, langsung otomatis 0. Nah, di sini kita masih ada utang 50 teman-teman. 130 kita produksi, punya utang barang 50. 130 dikurangi 50 berapa? Benar sekali 80. Oke. Di sini utang 10, kita masih punya 30 tadinya. Sorry. Di sini 130 dikurangi tadi, sorry, berapa ini? 50 ya. 130 dikurangi 50 itu 80, saya tulis. Nah, gini 80. Di sini otomatis jadi 40. Yang ada di persediaan pada minggu pertama Mei langsung 40. Minggu keduanya langsung 0 karena habis pas. 125 dikurangi 40 teman-teman. Berapa? 85. 85 di sini. Di sampingnya jadi 45 karena 85 dikurangi 40 jadi 45. 45 karena di sini forecastnya 45 maka sisanya 0. Lanjut lagi, di sini 135 kita punya hutang negatif 45. Maka ini 90. Di enter di sini 45. Kenapa 45? Karena 90 dikurangi forecast pada Juni bulan ketiga itu 45, hasilnya 45 dan yang terakhir Juni bulan terakhir 0. Nah, begitulah teman-teman cara membuat jadwal induk produksi berdasarkan make to order atau model MTS, make to stock. Nah, bedanya apa ya tadi? Kalau make to stock itu kita membuat stok atau membuat persediaan, kalau make to order itu membuat berdasarkan permintaan. Gunanya apa di sini tadi? Salah satunya kalau kita menggunakan make to order, sorry kita belum sampai ke AP, lupa. Nah, salah satunya kalau kita menggunakan make to order itu ada AP-nya. AP ini merupakan sebuah keistimewaan sendiri. Jadi dia bisa digunakan untuk orang marketing buat memasarkan. Kita bisa masarin penawaran segini nih bulan ini, atau bisa digunakan untuk jaga-jaga persediaan. Jangan sampai persediaannya lebih dari segini, padahal ada barang yang tersisa segini nih, gitu ya. Oke, tadi rumusnya AP adalah on hand bulan sebelumnya ditambahkan dengan yang diproduksi dikurangi dengan CO-nya total. Oke, kita enter. Set. 100 teman-teman yang bisa ditawarkan. Ini kita salin ke samping aja. Kenapa 3? Karena ini 2 minggu setelah minggu pertama ini sama teman-teman. Maksudnya mereka tidak ada nilai AP. Nilai AP hanya muncul di tempat JIPR ada. Gitu ya. Meskipun JIPR-nya 0. Oke, kita salin begini. Kita salin begini ya. Kenapa 135? Karena CO-nya 0. Kenapa 125? Karena CO-nya 0. Kenapa 200? Karena CO-nya ada 15. Jadi 130 JPR di bulan itu ditambahkan dengan 80. Kan itu 210. Sorry. 130 ditambah dengan, coba kita hitung aja teman-teman. Oh ya. Di sini ada kesalahan teman-teman. Ini rumusnya kita nggak bisa gini. Kita harusnya harus dikurangi ini, dikurangi dengan ini, dan dikurangi dengan ini. Oke, nah nilainya 25 ternyata teman-teman. Lalu kita kopinya ke sini. Set, oke, set, oke,
Set, oke. Kenapa yang di akhir-akhir tidak terlalu terpengaruh ya teman-teman? Karena di sini memang nol semua, jadi kalau seumpamanya rumusnya salah pun akan dikalikan dengan nol, jadi tetap 125. Dan itu nilai yang benar. Nah, di sini ada 15 permintaan real dan kita punya 80 ditambah 130 yaitu 200 berapa tuh teman-teman? 210 ya. 210 dikurangi 15 benar 195 yang bisa kita tawarkan selama 3 minggu ke depan nih. Sama halnya dengan ini, kita punya 100 ditambah 60 160. Sedangkan yang ditawarkan itu sejumlah 60 tambah 45 tambah 30. Berapa tuh? 135 teman-teman. Maka sisanya ada 25 barang yang bisa kita tawarkan. Oke, saya kira sekian yang bisa saya bagi mengenai metode make to order dan make to stock untuk pembuatan jadwal induk produksi. Kurang lebihnya mohon maaf jika teman-teman ada pertanyaan atau saran dan kritik bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar di bawah. Semoga informasi-informasi yang saya sampaikan membantu. Jika ada yang masih kurang jelas bisa aja teman-teman komentar, nanti kita bahas, nanti saya jawab di komentar atau di video yang baru. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.